Saya juga merekam ini. Bentar Bu Ingrid, nanti dulu share screen-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dia, suara saya terdengar nggak? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam micro teaching kelompok guru sebagai tugas di pelatihan computational thinking yang kita ikuti bersama. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di micro teaching kelompok guru ini. Pada pertemuan kita yang pertama ini saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian penyampaian doa, pemaparan materi, setelah itu ada tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Oke, mari kita awali micro teaching kelompok guru ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya micro teaching kelompok kita dapat berjalan dengan lancar, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Kalau tadi kan untuk membuka acara, sekarang kita berdoa supaya micro teaching kelompok guru ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin bisa dipimpin sama Pak Ali, ya. Pak Ali? Pak Ali Mustafa. Monggo Pak Ali. Pimpin doa untuk kelancaran. Mikrofon dibuka dulu Pak Ali. Oke, silakan. Sudah dengar suara saya? Oke, sampun Pak. Monggo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali. Acara selanjutnya adalah paparan materi. Untuk materi pada pertemuan pertama di micro teaching kelompok guru ini adalah pengenalan computational thinking atau pengenalan CT yang nanti akan dipaparkan oleh tim yang terdiri dari Bu Ingrid, Pak Farid, dan Pak Ali Mustafa. Untuk selanjutnya saya persilahkan dari tim pemateri untuk memaparkan materi pengenalan CT. Monggo Bu Ingrid. Bu Ingrid, mungkin mikrofonnya bisa dibuka dulu, Bu Ingrid. Bagaimana? Monggo Bu Ingrid. Terima kasih Bu Ari, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pengenalan Siti ini akan saya beri pengantar.
sudah bisa dilihat kan PPT saya? Sampun Bu Ingrid, monggo. Bentar, Bu. Pak Farid bisa dibantu? Terlalu besar. Terlalu besar. Baik, kita awali dengan pengenalan sendiri untuk pengantarnya ini. Jadi Bapak Ibu, sebagai guru madrasah, kita perlu untuk mengenal apa itu computational thinking yang sekarang sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk pengenalan Siti ini, baiknya kita akan melihat dulu sejarah revolusi industri yang mengawali bagaimana untuk cara berpikir kita supaya perubahan-perubahan yang terjadi ini bisa kita antisipasi. Sekarang kita lihat sejarah revolusi industri itu dimulai sejak revolusi industri 1.0 di mana dimulainya di Inggris waktu itu dengan ditemukannya mesin uap untuk memenuhi kebutuhan tekstil pada abad ke-18. Nah, berikutnya revolusi industri itu berkembang dengan ditandai adanya penemuan tenaga listrik dengan penggunaan lampu sebagai penerangan dan beberapa alat transportasi yang pada waktu itu bisa menggunakan listrik ya seperti tram dan lain sebagainya. Kemudian revolusi industri 3.0 dimulai dengan munculnya mesin yang bisa menggerakkan, yang bisa bergerak dan berpikir sendiri, yaitu komputer dan robot. Jadi pada revolusi industri 3.0 itu sudah mulai digunakan robot pada mesin-mesin industri, ya, supaya untuk mempercepat produksi dari perusahaan tersebut, dari pabrik tersebut. Kemudian berlanjut, inovasi itu berlanjut ke revolusi industri 4.0 yang merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas itu di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Jadi yang sekarang ini kita lakukan itu merupakan revolusi industri 4.0, di mana kita bisa mengajar jarak jauh dengan beberapa aplikasi yang memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi walaupun jarak kita sangat jauh. Nah,
teknologi terus berkembang sehingga ini memungkinkan kita untuk tahu lebih banyak, dan sekarang ini sudah di era Society 5.0. Society 5.0 ini diawali oleh negara Jepang, sehingga saya menampilkan ini ada semboyan bahwa every day in every way, the future is just a half step away. Jadi di setiap hari dalam segala hal, masa depan hanyalah setengah langkah. Jadi tidak perlu jauh untuk menggapai masa depan. Jadi ini menunjukkan bahwa perubahan itu terjadi sangat cepat. Dan kecepatan ini harus kita imbangi supaya kita tidak tertinggal. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Nah sekarang apakah itu Society 5.0? Sederhananya, era Society 5.0 ini bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut membuat semua hal itu menjadi lebih mudah, terutama untuk memperluas prospek kerja. Jadi untuk di negara Jepang sendiri sekarang diusulkan untuk 4 hari kerja karena semua pekerjaan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah sekarang apa yang perlu disiapkan sejak dini untuk menstimulasi siswa agar nantinya mampu mengambil peran sentra dalam disrupsi yang terus berlanjut. Jadi inovasi-inovasi itu terus berlanjut untuk menghadapi perubahan, untuk menghadapi kecepatan perubahan tersebut. Bagaimana ini? Ini adalah peran dari kita sebagai pendidik. Jadi di sini kita lihat keterampilan abad ke-21 ada 2 skill ya, yaitu computational thinking dan compassion. Di sini kita perlu critical thinking, kita perlu berpikir kritis, kita perlu creativity, kita perlu komunikasi dan kolaborasi, berkolaborasi. Ya, critical thinking kita mengharapkan anak-anak atau kita membiasakan anak-anak untuk berpikir kritis dengan melihat permasalahan di lingkungan kita, apa permasalahan, tentu banyak sekali permasalahan yang timbul di sekitar kita. Ya. Dan ini anak-anak harus kritis terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Misalnya contoh perubahan lingkungan itu adalah pencemaran lingkungan misalnya. Nah ini apa yang harus dilakukan supaya untuk mengurangi dampak, minimal mengurangi dampak terjadinya pencemaran. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini juga bisa mendorong kita untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Ya, berpikir kreatif. Bagaimana kita menggunakan skill kita untuk berpikir kreatif, karena kreativitas itu hanya dimiliki oleh manusia. Ya, sedangkan robot itu tidak diberi kreativitas. Komunikasi sebagai makhluk sosial, manusia itu diberi kemampuan untuk komunikasi. Nah, ini komunikasi ini harus dikembangkan. Nah, bagaimana kita mengembangkan komunikasi untuk mendorong siswa ya, untuk mengembangkan komunikasi ini bagaimana caranya dari Bapak Ibu guru sekalian. Dan kolaborasi ini juga sangat penting karena untuk menciptakan sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru itu juga perlu kolaborasi atau kerjasama dengan tim gitu ya. Sekarang kita lanjutkan pada awal kemerdekaan itu Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa pendidikan adalah penyemaian benih kebudayaan. Nah, di
diimplementasikan sekarang ini adalah pendidikan Siti ini adalah menyemai bibit kebudayaan digital. Jadi sekarang ini pendidikan itu berbasis dengan Siti, gitu ya. Kehadiran computational thinking ini adalah sebagai salah satu keterampilan utama yang sekarang ini sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana ini peran kita sebagai guru untuk bisa menghadirkan Siti di lingkungan pendidikan. Apa itu computational thinking? Apa itu computational thinking ini menjadi pertanyaan kita sekarang. Nah, di sini ada decompositing, ada abstraction, ada algorithms, dan pattern recognition. Nah, setiap harinya, setiap periode, setiap masa itu pasti ada problem, dan problem ini harus segera dipikirkan, kemudian dipecahkan, dibuat solusinya, kemudian dievaluasi apakah sukses enggak apa tindakan kita. Pengertian dari computational thinking ini merupakan kemampuan analitis dan keterampilan kritis abad 21 yang sebanding dengan membaca, menulis, dan berhitung. Artinya ini juga kita pelajari seperti halnya membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pada saat awal-awal pandemi ini kita melihat ada fenomena seperti ini, di mana terjadi kebutuhan masyarakat terhadap susu, dan ini menjadi rebutan ya. Jadi susu dengan merek tertentu ini menjadi rebutan dan menjadi pemberitaan di beberapa media. Nah, ini kira-kira bagaimana ini fenomena seperti ini? Jadi sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan Siti, gitu ya, bahwa tidak perlu kita panik sehingga khawatir untuk tidak mendapatkan produk dari salah satu merek dari susu sapi ini, gitu ya. Di sini kita bisa memecahkannya dengan Siti, yaitu kita melihat produk yang ada dalam kemasan ini apa, gitu ya. Tentu apapun mereknya, ini isinya adalah susu sapi. Nah, apa manfaat susu sapi, gitu ya? Kalau kita berpikir secara Siti, ini apa manfaat susu sapi dan apa kandungan dari susu sapi tersebut? Kalau kita berpikir secara Siti, maka tidak akan terjadi kepanikan dalam membeli salah satu produk dari susu tersebut. Nah, di sini ada beberapa definisi dari Siti atau computational thinking yang diberikan oleh beberapa ahli. Di sini adalah salah satunya adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah hingga solusinya dapat direpresentasikan sebagai langkah komputasi dan algoritma. Jadi di sini bagaimana kemampuan berpikir kita ini sebenarnya bisa kita olah, bisa kita pelajari, gitu ya. Kemudian untuk merumuskan masalah, akar masalahnya ini sebenarnya apa, gitu ya. Terus kemudian solusi yang bisa direpresentasikan ini apa? Apa langkah-langkah kita yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Misalnya, ya nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Pak Farid dan Pak Ali. Siti adalah proses pengenalan aspek komputasi di dunia
sekitar kita dan menerapkan alat dan teknik ilmu komputer untuk memahami menalar sistem dan proses alami dan buatan. Jadi kita menalar dan memahami suatu masalah gitu ya, supaya nanti bisa kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi misalnya timbul masalah, harus dipikirkan untuk dipecahkan. Jadi tidak boleh menyerah dengan masalah yang kita hadapi. Coba kita bagaimana kita menyelesaikannya. Ini istilahnya memecahkan masalah dengan kepala dingin lah, supaya bisa kita mencari solusi-solusinya. Siti adalah keterampilan mental atau mental skill dan praktek untuk merancang komputasi yang membuat komputer melakukan pekerjaan untuk kita dan menjelaskan serta menafsirkan dunia sebagai proses informasi yang kompleks. Jadi di sini informasi sudah kompleks. Apapun informasi bisa kita peroleh di internet, apapun. Misalnya bagaimana cara membuat roti misalnya, bagaimana mengetahui kesehatan kita misalnya, bagaimana cara berbelanja misalnya, bagaimana di mana tempat kita harus berbelanja misalnya. Semua itu proses informasi itu sudah ada pada internet zaman sekarang ini, dan itu sangat memudahkan kita semua. Oke, kira-kira dari berbagai macam definisi ini kita bisa menyebutkan hal penting untuk Siti ya, saya rasa. Oke, jadi di sini ini ada beberapa pernyataan, dan sebenarnya yang tepat itu adalah computational thinking adalah cara berpikir, bukan pemrograman. Dan dalam pemecahan masalah dengan proses berpikir Siti, solusi itu dapat ditemukan, ya, yang dapat ditemukan itu bisa secara otomatis, gitu ya. Kalau kita mempelajari step by step dari Siti atau computational thinking. Baik, untuk komponen Siti dan pembagiannya ini pertama akan dijelaskan oleh Pak Farid dulu, kemudian oleh Pak Ali Mustafa. Untuk Pak Farid, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Selaku materi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga dengan acara micro teaching tentang pengenalan Siti, mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat rahmatan lil alamin dengan thalibul ilmi yang nantinya akan kita sosialisasikan kepada anak-anak kita. Baik, Bu Ari, saya izin share. Sudah bisa Pak, langsung Pak. Jenengan sudah jadi komus. Baik, Bapak Ibu, awal dari kompetisi the AIX, what is the meaning computational thinking?
Berarti bagaimanapun juga pengenalan tentang computational thinking atau berpikir dengan logika komputer itu harus kita kenalkan mulai pendidikan di usia dini. Katakanlah pendidikan mulai dari tingkat SD atau MI sampai tingkat SMA atau MA. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan computational thinking tersebut? Nah, sebelum kita masuk pada acara topik atau tema computational thinking, coba kita lihat tentang arah kebijakan dan strategi pendidikan nasional, yaitu tentang visi Presiden di tahun 2020 ya sampai 2024 adalah dengan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong dengan slogan Merdeka Belajar. Adapun hakikat dari merdeka itu adalah merdeka dalam to be to spirit, yaitu merdeka dalam berpikir, merdeka dalam mempunyai ide, berkreasi, kemudian merdeka dalam bereksperimen, namun tetap berhati-hati dalam bertindak. Semua harus sesuai dengan pattern yang ada, dengan rambu-rambu yang ada. Jadi merdeka di sini bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi tetap memperhatikan norma, tetap memperhatikan aturan, tetap memperhatikan etika. Sementara merdeka bukan berarti tidak ada disiplin dan tidak ada keteraturan. Jadi merdeka untuk merdeka dalam konteks merdeka belajar masyarakat dan rakyat Indonesia demi memajukan anak-anak bangsa. Nah, untuk mengarah ke computational thinking, inilah potret pendidikan yang ada di negara kita. Kita bandingkan saja pendidikan di Eropa dengan pendidikan di negara kita yang kita cintai. Format dari pendidikan di Eropa seperti Bapak Ibu lihat di tampilan bahwa mulai usia dini, katakanlah pendidikan di TK, itu siswa atau anak yang di pendidikan yang di negara barat di Eropa itu sudah dikenalkan dengan manajemen diri. Ya, kemudian untuk di tingkat atas selanjutnya itu di pendidikan SD itu bagaimana seorang siswa atau siswa mengeksplor ya mengeksplorasi sebuah lingkungan di mana di situ lingkungan di sekolahnya, tempat mereka belajar. Kemudian tingkat yang lebih tinggi di tingkat SMP ya, bagaimana siswa tersebut menemukan dan mengembangkan passion, gaya atau bakat mereka yang ada pada diri mereka, sehingga semua terakomodir dan juga bisa dilaksanakan di tempat belajar di bangku di tingkat SMP. Kemudian di SMA juga begitu, ya. Di sana dikenalkan dengan bagaimana cara merancang sebuah karir untuk masa depannya mereka. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi, bagaimana caranya mereka membangun ya dan mematangkan core skill. Jadi pemantapan skill yang ada di diri mereka masing-masing. Sementara potret dari pendidikan yang ada di Indonesia, kita berkutat masih mulai dari tingkat TK sampai di tingkat SMA itu adalah learning by doing. Jadi belajar dan ujian. Di tingkat SD juga gitu, belajar dan ujian. SMP juga begitu, belajar dan ujian. SMA juga begitu. Sampai di tingkat perguruan tinggi pun di universitas, itu konteks dari Merdeka Belajar itu masih belajar dan ujian. Sehingga dengan sistem pendidikan yang ada, dengan sistem pendidikan yang terbaru K12, itu diharapkan nanti model pendidikan yang ada akan bergeser untuk memadai segala minat maupun bakat siswa yang ada di Indonesia. Nah,
untuk menunjang ya model pembelajaran untuk pembelajaran yang ada itu seperti yang kita lihat pada model taksonomi Bloom dulu pada saat kita masih di perkuliahan atau sudah bekerja menjadi guru, itu masih dikenalkan dengan model revisi taksonomi Bloom yang sudah bergeser. Awalnya dari original term, yaitu mulai dari evaluasi, sintesis, kemudian menganalisa, mengaplikasikan, kemudian komprehensif, keterkaitan, dan knowledge, yaitu ilmu pengetahuan. Dan sekarang bergeser tentang taksonomi Bloom yang terbaru itu mulai dari yang paling tinggi adalah meng-create, jadi menciptakan, kemudian mengadakan evaluasi, dan juga mengadakan sebuah analisis, dan juga APRI, jadi APRI yang jadi menjalankan, kemudian pemahaman yaitu understanding, dan mengingat yaitu remembering. Nah itu perbedaan antara taksonomi Bloom yang lama dengan taksonomi Bloom yang baru. Nah, inilah potret dari keterampilan abad ke-21 nantinya, siap atau tidak, terima atau tidak, bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan kita belajar bersama dengan anak-anak kita, bagaimana sih membuat sebuah keterampilan agar kita bisa bersaing di keterampilan abad ke-21. Salah satunya adalah dengan berpikir dengan komputer atau yang dikenal dengan conventional thinking. Jadi conventional thinking adalah bagaimanapun berkolaborasi, yang awalnya dulu hanya kita mengenal dua skill, yaitu conventional thinking dan compassion. Kemudian sekarang model pembelajaran dan keterampilan abad ke-21 itu kita harus menganut yaitu C, yaitu critical thinking, jadi berpikir secara kritis. Kemudian creativity thinking, jadi bagaimana kita berpikir secara kreatif. Kemudian bagaimana kita communication, yaitu cara berkomunikasi. Dan tidak lupa dari tiga unsur itu salah satunya yaitu berkolaborasi. Ya, ketika sebuah siswa atau katakanlah guru selaku pendidik dengan berpikir 4C ini diusahakan agar bisa menambah wacana berpikir, cakrawala berpikir kepada anak-anak didik kita dengan 4C: critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, awal dari computational thinking yang ada itu berawal dari International Challenge on Informatics and the Computational Thinking, atau dikenal dengan istilah CT, itu berganti nama dengan Earlier was International Contest on Informatics and the Computer Fluence. Kemudian didirikan di tahun 2004 di negara Lithuania oleh Profesor Valentin Ichin dari University of Vilnius. Kemudian Indonesia baru mengenal dan baru bergabung dengan komunitas bebas itu sejak 2016, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dikerjakan selama itu. Nah, adapun latar belakang gerakan pendidikan di sini ya, computational thinking yang berbasis CT ini bagaimanapun juga dikenal dengan atau diperlukan dengan penyelesaian masalah. Jadi lahirlah problem solving dari berbasis masalah ini di berbagai bidang, sehingga kemampuan berpikir tingkat siswa dan nantinya diharapkan perlu ditingkatkan. Bagaimana membantu siswa berpikir kritis dan kreatif serta belajar secara menyenangkan. Jadi tidak ditakut-takuti bekerja, tidak tingkat sedang, sehingga proses belajar mengajar antara seorang siswa dan seorang guru itu terjadi chemistry yang sangat menyenangkan, sehingga suasana belajar akan tercipta di sana. Kemudian membantu menciptakan guru ya, dengan suasana belajar bagi siswa.
Kemudian untuk berpikir secara City merupakan landasan berpikir yang perlu diajarkan secara kontinu. Jadi di empowered itu adalah perlu ditumbuhkan sejak usia dini. Walaupun tingkat kesulitan berpikir secara kompetisi ini masih diajarkan secara berjenjang, mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA maupun MA. Nah, adapun dari tujuan kurikulum itu tidak lepas dari kurikulum informatika K12, di mana kita berpikir secara thinking, kemudian berpengetahuan secara knowledge, berkarya secara skill, kemudian kita mempunyai karakter. Jadi tema kurikulum dari informatika K12 tidak lepas dari pendidikan anak usia dini, ketika anak-anak kita di tingkat SD, MI, sampai dengan tingkat SMA maupun MA. Sementara latar belakang di gerakan di kurikulum computational thinking City itu membantu kurikulum dalam bidang berpikir secara kreatif, ya kreatif juga, kemudian menciptakan guru sebagai penggerak dalam suasana merdeka belajar. Ya, sasaran kegiatan nasional ini yang dipandegani oleh Menteri Pendidikan, Mas Menteri, dikenal dengan Mas Menteri Nadiem Makarim, adalah dengan target bahwa 22.000 guru SD mulai dan MI sampai dengan SMA dan MA. Dan target ini pun juga diberlakukan atau diberikan kepada anak-anak, ya, kurang lebih sekitar 2 juta siswa, mulai dari tingkat SD sampai SMA, di mana waktu pelaksanaannya mulai dari bulan Februari 2020 sampai 2022. Nah, itu pun juga City ini juga ditunjang dengan rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang 1945. Baik, tentang kebijakan Merdeka Belajar, ya, pengenalan City, guru tergerak menjadi penggerak. Peran guru penggerak selalu gerakannya gerakan yang pandai, memberikan ruang guru untuk memaknai kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di mana? Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dengan diharapkan siswa melalui City akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, efektif, serta efisien. Jadi, inti dari computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah. Konteks dari pendekatan pemecahan masalah dalam sebuah proses kecerdasan atau yang dikenal dengan AI. Jadi artificial intelligence. Ya, jadi artificial intelligence itu adalah bagaimana sebuah komputer, ya, yang bisa katakanlah dioperatori oleh seorang manusia dalam menyelesaikan sebuah problem solving dengan kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Bagaimana sebuah saling berkolaborasi antara komputer dan juga manusianya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, walaupun secara operatornya itu dikerjakan oleh manusia. Nah, adapun kecerdasan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara computational thinking itu dibagi menjadi 4. Jadi ada 4 kuadran atau 4 aspek, dan atau boleh dibilang 4 konsep, yaitu decomposition, yaitu bagaimana cara menyederhanakan dari yang rumit menjadi yang lebih sederhana. Kemudian pattern of recognition, kemudian pattern of abstract, kemudian bagaimana membuat sebuah desain algoritma. Nah, kita lihat di tampilan berikut ini bagaimana seorang manusia, gitu ya, sepertinya berpikir bagaimana untuk bisa memahami sebuah
konsep dari keempat konsep tersebut. Jadi katakanlah searah jarum jam, kita mulai dari composition. Nah, bagaimana sebuah permasalahan yang tingkat kompleksitasnya tinggi atau sulit, kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga dapat kita kerjakan, kita laksanakan. Kemudian kita setelah mengetahui komposisi yang setelah dipecah secara kecil-kecil, kita harus mengikuti sebuah pattern of recognition. Jadi sebuah pola. Jadi kita harus mengetahui pola bagaimana untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, setelah kita mengikuti dan mencoba membuat pola tersebut, kita membuat sebuah abstrak. Jadi abstrak itu boleh dikatakan bentuk yang awalnya mungkin agak sulit dipikirkan oleh seorang siswa, katakanlah diberi permasalahan oleh seorang guru, bagaimana seorang siswa berpikir secara computational thinking dari sebuah soal yang rumit atau bentuk yang rumit menjadi sebuah abstrak yang konsepnya itu lebih disederhanakan sehingga dapat mudah diterima oleh seorang siswa. Kemudian tentang pengenalan desain algoritma, ya, jadi desain algoritma itu bagaimana seorang siswa ketika menyelesaikan sebuah permasalahan step by step, ya, jadi berurutan secara sistematis sehingga tidak keluar dari konteks dari problem yang dikerjakan. Jadi dari keempat konsep ini intinya bagaimana caranya seorang siswa, ya, dan juga seorang pendidik untuk memberikan sebuah pembelajaran tidak lepas dari empat konsep tersebut. Sehingga lebih disederhanakan, kita ikuti polanya, kita bentuk abstrak agar bisa siswa bisa mengerti tentang materi kita, dan bagaimana menyelesaikan materi kita, itu harus kita sesuaikan dengan sistematis. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Jadi secara sistematis itu boleh dikatakan berurutan. Baik, untuk konsepnya seperti ini. Jadi pengertian dekomposisi itu adalah memisahkan ide dan masalah. Atau kita mempunyai dua. Mempunyai satu ide dan kita mempunyai masalah. Itu yang kuadran pertama. Dan kuadran yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern of recognition tadi. Jadi bagaimana mencari kesamaan. Jadi mencari kesamaan itu adalah kesamaan sebuah problem, ya, yang mungkin akan dibebankan atau dikerjakan dan dilaksanakan oleh orang siswa kalau kita sebagai guru dan sebagai siswa. Kemudian abstraksi, ya, fokus pada apa yang paling penting. Jadi konteks dari apa yang paling penting itu kita katakanlah memberikan sebuah permasalahan, diusahakan siswa itu dapat melaksanakan dan mengerjakan tugas dari seorang guru, tidak berputar-putar begitu, tapi langsung fokus kepada hal-hal yang paling penting. Sehingga tidak melahirkan sebuah ambigu atau praduga yang nantinya bisa menjerumuskan siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu desain algoritma. Jadi membuat petunjuk langkah demi langkah dalam memecahkan sebuah. Nah, contoh, coba kita perhatikan tampilan berikut ini. Kita katakanlah membuat ide, ya, katakanlah memisahkan ide dan masalah. Kita sebagai seorang guru dan juga siswa, itu jika kita sudah ingin berangkat bekerja dan ingin berangkat sekolah kepada itu kita harus menyiapkan bagaimana ide kita, ya, ide kita bahwa pagi hari itu kita butuh sarapan. Jadi kita memerlukan asupan konsumsi untuk bisa katakanlah berangkat bekerja dan juga berangkat belajar orang siswa. Nah,
ketika kita mempunyai ide membuat sarapan, otomatis dari sana juga kita akan melahirkan sebuah masalah. Bagaimana masalahnya, baru kita pecah menjadi hal-hal yang lebih kecil. Karena contoh kita membuat sebuah roti. Nah, bagaimana roti ini bisa kita pecah menjadi hal-hal yang komposisi yang lebih kecil? Nah, kita awal katakanlah dengan cara kita mengiris roti. Kemudian kita membakar, ya katakanlah membakar roti agar rotinya lebih steril dan lebih sehat. Kemudian kita memberikan mentega, ya butter oats. Kemudian kita juga memberikan selai. Nah, setelah kita butuh makan, otomatis masalah itu juga keluar lagi bahwa kita makan butuh minum. Nah, karena kita membuat sebuah teh hangat. Nah, bagaimana kita bisa memecah masalah tersebut menjadi komposisi yang lebih kecil? Berarti kita perlu untuk memasak air. Kemudian kita memasukkan kemasan, ya, atau teh celupnya. Kemudian kita menuangkan pada gelas. Nah, jadi di komposisi itu kalau kita boleh kita lihat dari hal yang lebih kompleks atau kompleksitasnya lebih tinggi, kita pecah menjadi yang lebih kecil sehingga dapat kita laksanakan. Nah, ini contoh sebuah masalah. Analoginya seperti itu. Jadi niat membuat harapan bagi kita sebagai seorang guru untuk bekerja dan siswa untuk berangkat belajar di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pattern of recognition. Jadi pengenalan pola, yaitu metode dalam computational thinking yang digunakan mengenali pola dalam sebuah permasalahan. Sehingga penyelesaian yang akan dilakukan atau kita kerjakan itu dapat terselesaikan dengan pola yang sudah kita ketahui. Jadi memang terpola, sehingga kita kalau belajar dengan terpola akan bisa sistematis. Coba kita lihat contoh pada pengenalan pola Bapak Ibu dengan pola yang ada di tampilan, yaitu tentang pengenalan pola pada sebuah bangunan candi. Nah, pada sebuah bangunan candi itu polanya jelas sekali. Ya. Katakanlah di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan candinya itu katakanlah stupanya atau ujung paling dari bangunan candi tersebut bisa berbentuk lancip. Bisa juga berbentuk segitiga. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri pun juga gitu. Tampilannya dari trap naik tangganya itu seperti itu. Jadi pola itu yang akan bisa membuat dan memudahkan kita untuk mengenali sebuah problem solvingnya itu ada di candi ini, sehingga kita dapat mengenali ya bagaimana pola yang ada dalam pembangunan sebuah candi. Nah, kita juga lihat seperti jembatan Ampera. Ya. Jembatan Ampera yang ada ini juga mempunyai aspek city. Jadi kita akan kenali polanya bagaimana sebuah jembatan dengan dua tugu yang lumayan besar, ya, sehingga bisa menjadi alat transportasi dan mungkin bisa jadi tiang dasar atau tiang pancang dalam menopang jembatan ini pun juga terpola, ya, dari bentuk katakanlah bisa sangkar, bisa kotak, yang mana mungkin bisa jadi fondasi dari sini bisa mengapung. Nah, itu sudah jelas polanya bisa kita ketahui. Nah, kita lihat tentang aspek city dari bentuk rumah adat, ya. Mulai dari yang bentuknya ini joglo, kemudian ada yang lancip, ya, seperti perumahan orang Minangkabau begitu. Ada yang juga perumahan adat dari suku Irian, ya, di sana seperti hanya kayu-kayu begitu. Kemudian ada yang
maupun dalam rumah ya yang paling bawah ini itu juga semua terpotong. Jadi ada polanya sehingga tidak sembarangan, sehingga semua itu sudah dibentuk sebuah pola sehingga untuk konteks belajar siswa akan bisa dimengerti oleh siswa tersebut. Itu pun juga dengan aspek dari alat transportasi. Kemudian juga bisa dilihat dari aspek tentang model tanaman. Ya, kalau yang sebelah kanan dari gambar ini adalah model tanaman hidroponik, sementara yang di sebelah kiri itu di Taman Nasional. Jadi di Taman Nasional yang kemudian persisnya di Kebun Raya juga seperti ini. Jadi model polanya sama. Jadi sistem penanamannya juga sama. Hanya saja mungkin medianya dari penanaman ini akan berbeda. Kemudian kita lihat aspek dari usaha rakyat, ya, usaha rakyat dengan sistem seperti ranjang begini, ya. Jadi pemeliharaan ikannya itu dibesarkan juga di dalam keranda-keranda seperti ini, sehingga nanti diasumsikan para nelayan tidak kesulitan untuk mengambil ikan-ikan yang dinyatakan sudah cukup besar untuk layak panen. Baik, berikutnya untuk aspek city kita melihat model dari gambar tentang kawasan di dalam hutan lindung. Jadi lebih tertata rapi, suasananya pun juga seperti ini. Jadi agak indah, sehingga bukan seperti model gambar seperti hutan belantara begitu ya, yang terkesan dalam konteks belajar anak dan cukup menyeramkan. Nah, ini juga seperti pattern of recognition. Coba Bapak Ibu lihat dan perhatikan di sini. Ini sekilas seperti gambar yang sebelah kiri ya. Ini gambar apa ya Bapak Ibu kalau tahu? Seperti gambar apa ini di dua gambar yang sebelah kiri di atas itu? Sekilas seperti gambar seorang wanita. Tapi ternyata kalau kita teliti lebih dalam, oh ternyata mirip gambar seperti seorang nenek-nenek. Ya. Nah, ini bagaimanapun kita sudah belajar pola. Ya, walaupun mungkin polanya ini agak disamarkan, sehingga kita bagaimana bisa menganalisa, bisa mengkrit bagaimanapun nantinya model dari pembelajaran itu seperti ini. Begitupun yang ada di bawah. Gambar yang ada di bawah juga seperti itu. Oh, kelihatannya seperti background dari belakang rambut seorang wanita. Tapi kalau kita lihat benar, di sini ada kumisnya, ya. Kemudian di sini ada hidungnya, seperti kakek, ya, kakek yang rambutnya sudah lumayan habis, juga sedikit, ya. Di sini juga kelihatan bibirnya, ada kumisnya, ada hidungnya, dan juga ada alis matanya. Nah, ini juga seperti gambar yang atas ini. Jadi homeni ada berapa banyak ya tampilan hewan yang ada di gambar diagram seperti ini. Dan paling banyak coba kita kenali. Nah, itulah yang dimaksud dengan pattern of recognition. Bagaimana cara kita memberikan model pembelajaran kepada seorang siswa agar mereka mengenali pola, sehingga kita nggak harus menerangkan atau menjelaskan sedikit banyaknya. Kita kenalkan aja pola-pola seperti itu. Ya, memang mungkin Bapak Ibu agak sulit ya. Saya sendiri pun juga untuk memberikan itu mungkin agak sulit, tapi kita tidak usah putus asa dan tetap harus belajar. Nah, untuk latihan soal, coba Bapak Ibu belajar untuk mengartikan
Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, soal nomor 1 yaitu decomposition, ya, untuk langkah-langkah sudah saya pecah menjadi kecil-kecil begini, ya, komposisi-komposisi yang kecil. Kira-kira menurut Bapak Ibu soal nomor 1 ini itu apa? Ya, monggo kalau Bu Ari, apa perlu untuk sesi tanya jawab gimana ya Bu Ari ya? Kira-kira menurut Bu Ari? Monggo, terserah. Mau langsung atau nanti di akhir paparan materi, terserah gimana dari pematerinya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ari. Yang jelas nanti coba saya kirim ke Bapak Ibu tentang model bagaimana kita belajar memecah sebuah permasalahan yang rumit menjadi permasalahan yang lebih kecil-kecil sehingga kita bisa belajar di sini bagaimana kita akan mengenali dan mengetahui cara kerja dari computational thinking. Nah, ini soal yang kedua. Kemudian ini juga soal yang ketiga. Ya. Nanti baru kita tunggu jawaban dari Bapak Ibu serta ya terjadi proses belajar yang akurat. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan Bu Ari, dan terima kasih untuk Bapak Ibu selama presentasinya ini. Untuk pertanyaan yang nantinya dijawab sesi terakhir aja. Saya kira itu aja yang perlu saya presentasikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ari selaku host. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini berarti untuk materi pengenalan Siti-nya sampun nggih. Kalau sampun saya akan buka sesi tanya jawab, barangkali dari peserta ada yang mau ditanyakan. Bagaimana dari tim pemateri? Bu Ari, materinya masih belum selesai. Oh, nggih. Pak Ali ya sekarang. Nggih, Pak Ali. Ya. Monggo Pak Ali. Ya, bentar. Ini saya keluar sebentar ini. Nggak bisa keluar materinya. Pak Ali, mikrofonnya bisa dinyalakan, Pak Ali? Mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin di Pak Ali masih ada kendala. Bagaimana Pak Ali, sampun? Iya. Oke, monggo Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ya ini masih proses problem. Izin share materi ya. Oke, monggo.
Itu Pak Ali pakai 2 device kah? Kalau pakai 2 device agak dijauhkan satunya, Pak. Pakai headset gitu loh Pak, benging di sini Pak. Ini dengan yang lain ini. Oke. Device-nya yang satu dijauhkan. Nah, iya, Monggo. Enggak mau. Bentar Bu, ini materinya nggak mau keluar. Ini. Monggo Pak Ali, bisa kok. Pak Ali sudah jadi Ya, co-host. sebentar. Cincin. Ini apa? Belum. Bentar. Kebesaran pinggir ya. Sudah kelihatan. Ini Assalamualaikum. Sudah bisa dilihat Bu materi saya Bu? Sampun Pak Ali, tapi mikrofonnya benging terus. Ya, bentar ini punya siapa? Apa itu? Materi ini punya. Enggak. Suaranya ini. Bentar Bu, ini kok sudah tapi masih bengong Bu. Ya sudah. Baiklah, saya mulai Bapak Ibu sekalian untuk saya melanjutkan materi dari sudah. Masih Bu. Apa itu? Bentar Bu, ini mah. Ganti device saja Pak Ali. Ganti miliknya ke Bu Ari. Punten pakai headset saja Pak Ali. Mbak saya ini 2 kayaknya. Mungkin. 2. Pak Ali pakai headset. Di belakang pos ada, ambil Pak Ali. Ini materinya. Iya, ini materi enggak ini di share keluarin di ambil itu. Bapak Ibu sambil nunggu Pak Ali mengkonekkan, saya minta dokumentasinya dulu ya. Monggo saya mau buka galerinya. Bapak Ibu yang posisinya belum di sudah ini kayaknya. Monggo di ini saya ambil gambarnya dulu.
Atau sudah Pak Ali? Mikrofonnya dibuka Pak Ali kalau ngomong Pak Ali. Saya ambil gambarnya dulu aja nggih Pak Ali nggih. Sambil nunggu Pak Ali, sambil nunggu azan. Monggo Bapak Ibu di nggih. Bu Aini, layarnya Bu Aini. Ya. Ya, Bu Ari. Saya ambil gambarnya dulu nggih. Oke, monggo Pak Ali. Pak Ali, mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Ali. Pak Ali. Sudah mulai menyampaikan materi. Bentar, Bu. Oh, dereng. Iya, iya. Ya, bentar. Materinya nggak mau muncul, Bu. Salah mau saya. Kopinya enggak. Baik. Tiga juga. Bagus. Saya metu keluar dulu. Ini kayak enak loro. Saya keluar kafe. Keluar live dulu. Ya. Tunggu loro deh. Bapak Ibu sambil menunggu kendala yang dialami Pak Ali, nggih, monggo disusun atau kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Oke, dari penjelasan dari Bu Ingrid tadi dilanjut sama Pak Farid tadi materi mengenai pengenalan Siti, monggo mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Nanti kalau Pak Ali sudah bergabung lagi, kita jeda untuk paparan materi dari Pak Ali. So, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan.
Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin ada yang mengenai mau materi. tanyakan, Ya, Bu Ingrid, saya mau bertanya. Oke, monggo, Bu Lia. Ya, terima Bu Lia kasih. nih. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Farid bahwa dekomposisi tadi itu memecahkan masalah dari yang kompleks ke bagian-bagian yang kecil supaya bisa diselesaikan gitu masalahnya. Nah, bisa kasih contoh lagi mungkin Bu Ingrid, Pak Ali dan Pak Farid dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari nyatanya realnya yang kita alami seperti apa? Mungkin aja Bu. Mungkin bisa sedikit saya beri penjelasan, Bu Lia dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Jadi pemecahan masalah yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Misalnya kita sebagai pendidik ya ingin mengundang wali murid misalnya untuk penerimaan rapot dan lain sebagainya misalnya. Di sini kita sebelum kita melakukan apa yang akan kita laksanakan tersebut tentu harus dipikirkan di mana ruangan yang kita pakai misalnya. Ini jadi dipecahkan menjadi bagian-bagian yang terkecil. Di mana tempat akan dipakai. Yang pertama adalah kapan kita akan melaksanakan acara tersebut, misalnya kapan kita mengundang wali murid tersebut, misalnya, terus keperluannya untuk kemudian tempatnya nanti di mana, apa yang akan kita bicarakan, mungkin seperti itu. Jadi masalah yang kompleks, keinginan kita untuk mengundang wali murid itu bisa dipecah-pecahkan ya dengan beberapa cara gitu ya, dengan beberapa tahapan ya seperti itu tadi. Kapan kita harus mengundangnya, misalnya apakah di hari kerja, apa di hari libur, waktu yang tepat, kemudian di mana pelaksanaan itu yang harus kita pikirkan dan harus kita selesaikan sebelum kita melakukan kegiatan tersebut. Mungkin begitu Ibu Lia. Mungkin Pak Farid bisa menambahkan. Terima kasih Bu Ingrid. Terima kasih pertanyaan dari Bu Cornelia. Untuk Bu Ari, saya izin share lagi. Oke, monggo Pak. Jenengan bebas share karena jenengan sudah jadi co-host untuk hari ini. Monggo. Nah, coba Bu Cornelia. Nah, jawabannya katakanlah pada tampilan soal dekomposisi di bawah ini. Biasanya yang lebih paham sebenarnya harusnya ibu-ibu ya. Saya belajar untuk merangkai sebuah komposisi-komposisi yang kecil karena saya kepingin makan sebuah menu begitu ya. Karena ini bagaimana unsur-unsur menunya itu adalah ada tahu, kemudian ada telur. Ini kan dari komposisi yang kecil-kecil. Kemudian kalau tahu itu dipotong, kemudian kalau telur itu kemudian dikocok. Kemudian di sini juga ada bagian dari material atau bahan untuk membuat makanan ya, ada kacang, cabai, gula merah. Kemudian semua bumbu itu dihaluskan,
kemudian juga tidak lupa dikasih garam, kemudian dicampur jadi satu, kemudian tidak lupa juga diberi kecap. Kemudian untuk sayurannya kita siapkan selada dan mentimun, berarti diapakan? Berarti kita potong. Kemudian yang untuk tahu dan telur ini setelah diproses awal, kemudian dicampur jadi satu, kemudian kita goreng. Nah, dari permasalahan kehidupan sehari-hari, katakanlah kalau kita ingin membuat menu, berarti kira-kira apa yang nantinya dengan menu ini akan sebuah jadi produk makanan. Nah, jawabannya seperti itu. Oh, ternyata saya ingin membuat sebuah makanan yaitu tahu telur, atau katakanlah kalau di Surabaya ya tahu gitu. Ya ada unsur gula batoknya, kemudian ada kacangnya, juga tidak luput dari cabenya, kemudian ada bawang merah, bawang putihnya, kemudian tahunya digoreng, dicampur jadi satu, kemudian dikasih mentimun. Biasanya ada yang juga tahu telur itu ya dikasih mentimun, ada yang dikasih, kemudian ada juga yang sebagai pemanis juga dikasih selada air begitu, dan jadilah sebuah makanan yang swakonsumsi yaitu telur. Kira-kira begitu, Bu Cornelia. Mudahnya itu seperti kalau kita ingin membuat nasi goreng ya, komposisi nasi goreng itu kalau kita pengennya nasi goreng. Nasi goreng itu untuk menjadi komposisi-komposisi yang kecil. Mulai kita menyiapkan bahan bakunya, kemudian Ya Pak Farid? Suara Pak Farid menghilang ini. Sebetulnya ada kendala sinyal. Untuk Pak Ali bagaimana? Sudah bisa paparan materi kah Pak Ali? Pak Ali? Iya, masih belum bisa. Atau mungkin ada yang mau disampaikan tanpa PowerPoint? Tidak apa-apa, disampaikan aja Pak Ali. Mau pindah ke Bu Ingrid aja dulu. Oke. Nih, saya copy dulu. Oke Pak Farid, monggo. Dilanjut, monggo. Saya lanjutkan, maaf Bu Cornelia ya, ini sempat terputus. Jadi intinya kalau kita belajar di komposisi, jadi secara computational thinking itu kita sudah belajar membuat pemecahan permasalahan itu menjadi lebih kecil. Nah, kalau kita katakanlah dalam kehidupan sehari-hari kita ingin membuat sebuah menu makanan nasi goreng, begitu ya. Jadi kita harus memecah, katakanlah memecah kecil-kecil komposisinya. Mulai dari kita menyiapkan dia yang dimaksud dengan komposisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kita pattern of recognition. Jadi pattern recognition itu polanya. Kalau kita sudah bisa membuat nasi goreng, pola membuat nasi goreng, kita otomatis sudah bisa membuat pola, katakanlah mie kuatio. Nah, jadi seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita membuat nasi goreng, terus kita bisa membuat mie goreng, atau kita bisa membuat mie kuatio yang dari Medan.
Nah, itu yang dimaksud dengan polanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban kepada Bu Cornelia. Saya kira itu aja. Monggo mungkin Bu Ingrid dilanjut atau Bu Ari, saya kembalikan ke Bu Ari kembali. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Pak Farid dari pertanyaannya Bu Cornelia. Sambil menunggu Pak Ali ya, ini masih ada 20 menit lagi. Ya, dipinjam. Mungkin ada, Pak Ali sudah siap Pak Ali? Bentar, menunggu. Pindah laptop. Oke. Masih proses ngopi. Sekarang ya Pak Ali? Ya, pindah laptop. Ya. Monggo Pak Ali kalau sudah siap. Masih ada 20 menit Pak Ali. Dipersilahkan Pak Ali. Share Bu ya. Oke, monggo. Alhamdulillah. Mulai kembali. Ya. Nah, baiklah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang atas waktu menunggunya. Mudah-mudahan bersabar. Nah, baiklah, saya akan materi yang disampaikan sama Bu Farid dengan PD computational thinking dan materi yang saya yaitu yang diberikan kepada saya yaitu algoritma atau algorithmic thinking dan ini skill apa yang diharapkan setelah kita mempelajari TCE. Bapak Ibu sekalian, salah satu Bu Ingrid dimatikan, mungkin Bu Ingrid 2. Masih feedback Bu, masih. Jadi gini, yang diharapkan dari mempelajari TC adalah atau CT adalah keterampilan apa saja yang didapat dari mempelajari CT. Tadi sebagian bisa dijelaskan oleh Bu Ingrid sama Pak Farid. Setelah kita mempelajari CT skill ini, setelah mempelajari CT, skill yang diharapkan adalah pertama algorithmic thinking, kemudian decomposition, pattern recognition, dan abstraksi. Nah, untuk saya saat ini kebagian bahas algorithmic thinking dan abstraksi. Setelah kita langsung saja. Ini algorithmic thinking itu seperti itu, Pak Ibu ya. Jadi apa yang Anda pikirkan jika melihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini ada roti ya. Roti yang masih utuh, kemudian roti ini sudah dibelah menjadi 2. Terus ini ada buah tomat, sawi, dan ini daging. Nah, sekarang dengan gambar yang seperti ini, kira-kira gambaran dalam pikiran kita apa? Apa yang kita bayangkan? Apa? Burger Bali. Burger ya. Wah, ini burger bayangannya. Yang lain mungkin? Pak Fatah, apa bayangannya ini? Kira-kira. Kalau buah ini tadi bayang. Makanan, Pak. Makanan ya. Makanan. Wah, ini burger Pak Fatah makanan yang jelas burger itu juga makanan. Burger bukan pukulan batu-batu tapi jenis makanan. Fast food Pak. Berikutnya lah. Rumah sibuk. Favorit. Jadi
input materi tadi ya. Jadi ada material tadi, ada roti, kemudian ada sawi, ada tomat, ada daging. Di dalam pemikiran algoritmis yang gini, outputnya nanti harapannya ini. Pertama, siapkan roti. Nah, roti pun ini ya, kemudian belah menjadi 2. Masak roti pun dengan sedikit margarin di atas pan dan api kecil hingga berwarna sedikit. Sisihkan. Kemudian setiap daging pati lalu masak di atas pan hingga matang kecoklatan. Sisihkan juga. Jadi tadi dimasak sendiri. Siapkan tomat, iris setebal 1 cm, banyak 2 iris, kemudian sisihkan. Yang berikutnya siapkan selada keriting, banyak 2 lembar, sisihkan. Terus siapkan juga keju cheddar, sisihkan. Nah, sekarang disusun. Susun bahan-bahan dengan urutan 1. Timun, daging babi, 1 lembar keju cheddar, 2 iris, 2 lembar selada keriting, dan 1 bagian roti pun. Kembali di masak. Jadinya seperti ini. Outputnya seperti ini. Nah, kira-kira ini ya, sudah punya gambaran. Jadi bahan-bahan tadi yang kita olah. Ini tentunya di sini ada langkah-langkah ya, ada tahap-tahapan sebagaimana tadi Pak Farid sudah menjelaskan, dan outputnya seperti ini. Nah, sekarang apa yang Anda pikirkan jika melihat tomat? Ini tadi sudah masuk ya. Nah, balik lagi. Pak Farid, materinya kok bolak-balik. Pak Farid. Materi ini balik ulang menang. Materinya putar balik. Nah, ini nih. Apa yang Anda pikirkan jika melihat gambar-gambar berikut? Sekarang di sini ada air putih dituangkan dalam gelas. Kemudian ada mie, keriting. Dan di sini ada bumbu-bumbu. Nah, ini bumbu, kemudian ada telur gitu. Nah, sekarang dalam bayangan kita, kalau tadi ada roti, ada tomat, ada daging, adalah menjadi sebuah makanan yang menjadi favoritnya Bu Aini kemudian ya. Nah, sekarang ini yang kita siapkan materi apa jadinya lah. Jadi inputnya tadi mie, air dituangkan dalam gelas, ukurannya mungkin 1 gelas, nggak usah banyak-banyak. Kemudian bumbunya dan ada telur. Nah, ini masak air hingga mendidih. Jadi kalau kita berpikir algoritmik thinking seperti ini, masak air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air mendidih hingga matang, lalu tiris. Kemudian kocok telur, lalu masukkan mie yang telah matang serta bumbunya ke dalam telur. Jadi bumbunya tadi supaya meresap ke dalam telur ya. Siapkan wajan yang telah berisi minyak goreng. Setelah sedikit panas, masukkan adonan telur, berisi mie dan bumbunya ke dalam wajan. Masak hingga kecoklatan. Setelah itu sudah siap dihidangkan. Ini setelah matang, mie goreng siap dihidangkan. Potnya menjadi. Nah, kemudian sudah menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pendidikan itu juga seperti ini. Jadi ada materi-materi atau bahan baku yang masuk ke dalam atau daftar siswa baru. Waktu pendaftaran itu sangat beragam sekali siswa kita ya. Ada yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas itu campur jadi satu. Kemudian apa cara pengelolanya, cara mengolahnya itu menggunakan langkah-langkah seperti ini. Dan kita bayangkan dalam bayangan kita adalah itu ibaratnya sebuah bahan baku ini yang kita kelola masuk di dalam sekolah, kita proses, dan akhir tahun ketiga keluar menjadi sebuah output yang tentunya berbeda dengan awalnya. Gambaran kita kalau kita masuk dengan di kelas kita juga menghadapi siswa yang sangat beragam. Kemudian kita sebagai seorang guru mampu mengelola siswa itu asalnya yang biasa-biasa saja dengan bahan baku mungkin yang pas.
kita kelola ya dengan cara yang baik, nanti keluarnya akan menjadi output yang baik ya, yang memberikan manfaat bagi sekitarnya di orang banyak karena ilmunya sudah bertambah. Misalnya dia belum banyak tahu tentang segala sesuatu, setelah keluar dia memiliki ilmu yang sudah ilmunya lebih banyak dan bisa bermanfaat. Jadi di sini pengertian algoritmic thinking, algoritma adalah urutan langkah yang ditentukan dengan jelas yang menggambarkan suatu proses untuk mengikuti serangkaian instruksi yang tidak ambigu dengan titik awal dan akhir yang jelas. Jadi sudah jelas ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya sehingga secara berurutan nanti bahan yang kita olah tadi akan menghasilkan sesuatu yang jadi bahan jadi yang sangat bermanfaat. Ini seperti ini tadi langkahnya sudah. Contoh membuat resep makanan ya, memasak. Kemungkinan ini bisa juga cara kita kaitkan dengan pelajaran PJUK ya. Di dalam pelajaran olahraga, tentunya orang melakukan olahraga itu tidak serta-merta datang langsung kita melakukan kegiatan inti olahraga itu yaitu dengan senam langsung atau langsung lari dengan kecepatan tinggi. Tapi butuh proses. Awalnya butuh di situ ada pemanasan. Ada pemanasan awal, kemudian setelah mulai ada stretching ya, mulai agak panas, kemudian baru mulai kegiatan inti apa yang kita butuh. Misalnya kita harus lari 100 meter. Lari 100 meter. Kemudian berikutnya setelah lari 100 meter itu nanti ada kegiatan akhirnya yaitu dengan penutupan atau pendinginan suasana. Mulai didinginkan. Jadi tidak langsung 100 meter kemudian langsung kita berhenti langsung gitu ya. Tapi nanti ada proses yaitu dengan kegiatan olahraga yang ringan lagi untuk kepada posisi semula. Kemudian itu tadi termasuk algoritma ya. Kemudian sekarang abstraction. Abstraksi adalah suatu cara mengungkapkan ide dalam konteks tertentu, sementara pada saat yang sama menyembunyikan detail yang tidak reflektif. Misalnya ini peta akses ke Bung Tomo atau Gelora Bung Karno di Jakarta. Aksesnya seperti ini. Dia harus melalui beberapa jalan utama yang mungkin kemudian bisa masuk ke Gelora Bung Karno atau Bung Tomo yang kita tuju. Tapi di sini ada yang kita sembunyikan yang tidak secara utuh kita gambarkan di sini. Ini kan hanya sketnya saja. Tapi di balik itu ada jalan-jalan kecil yang bisa juga menuju ke lokasi Gelora Bung Karno atau Gelora. Jadi secara detailnya sudah tidak kita gambarkan di sini. Ini sekarang contohnya pada ini. Kalau kita melihat gambar utuhnya seperti ini. Konsep abstraksi sangat erat kaitannya dengan dua kegiatan tadi. Maka apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang abstraksi? Di sini detailnya seperti ini dan awalnya gambar yang ini. Abstraksinya apa itu? Sketsanya seperti ini. Jadi kalau detailnya seperti ini, lalu secara garis besar. Angsa itu paruh. Belum bergambar. Bentuknya seperti ini. Demikian pula dengan gambar sebuah kotak ini. Secara detailnya kotak itu seperti ini. Ada bentuknya kotak. Ujungnya adalah terakhir sketsanya adalah segi 4. Terus di sini kalau kita gambar terus ya. Jadi dengan abstraksi dengan pelajari ini secara garis kita memberikan pelajaran pada anak itu mungkin bisa secara globalnya dan nanti untuk
merangsang pikirannya supaya bisa lebih leluasa dan terlatih untuk berpikir yang lebih mendalam, ya kita ajak yang lebih detail. Awalnya kita kasih sketsa dulu. Dan misalnya kalau kita mau mempelajari bahasa Indonesia, ya kalau dalam pelajaran ya, kita tentunya harus menggunakan peta Indonesia secara global, secara umum, nanti secara perlahan-lahan sesuai dengan tahapan yang kita tentukan. Nanti kemudian wilayah atau misalnya nasional Indonesia, kemudian menuju ke arah provinsi, nanti kemudian lagi menjadi kabupaten kemudian menyempit lagi ke arah kecamatan dan kecamatan, kemudian ke arah desa dan sampai RT. Cara dan seperti itu. Halo Pak Nanang, Bu Dokter, istirahat ya sekarang. Ya saya kira itu sekalian. Kebetulan materinya kita yang diberikan kepada saya, materinya tidak terlalu banyak karena sudah Pak Jamil sudah sedikit menyinggung juga. Jamil, mungkin itu Bu Ari yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan algoritma dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ali atas paparan materinya. Mungkin bisa di stop share dulu Pak Ali. Barangkali ada teman kita, Bapak atau Ibu guru peserta mikrotitik ini yang mau bertanya. Bentar ya. Oke. Ya, monggo. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Satu pertanyaan lagi, saya buka. Monggo. Saya Bu Ari. Pak Tri Sudi ya? Ya. Untuk Bapak Ibu yang tidak bertanya, mohon mikrofonnya dimatikan, deh. Pak Suar. Pak Suar, mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Pak Suar, Isinya Bu Ari. Sudah? Ya, monggo Pak Tri, monggo. Oke. Terima kasih untuk Bu Ari selaku host. Pertanyaan saya sepilih saja. Mungkin kalau bisa saya diberikan contoh aplikasi dari computational thinking tadi, yang misalnya algoritma ya gitu ya. Misalnya algoritma thinking itu kalau diaplikasikan dalam soal misalnya ya, dalam soal itu seperti apa misalnya gitu. Gitu aja Bu. Ya, monggo. Oke, monggo. Salah satu mungkin Bu Ingrid, Pak Farid, atau Pak Ali, monggo. Kasih untuk itu algoritma ya, tahapan-tahapan. Kalau aplikasi, Pak Farid ada aplikasi? Punya, nggak ada. Iya. Untuk aplikasi. Saya akan memberi contoh untuk jadi misalnya saya akan Bu Ingrid masih di mute itu. Oh, sebentar. Mengenai hereditas pada manusia. Bu Ingrid? Bu Ingrid ini menjelaskan pakai device-nya Pak Farid? Boten. Mikrofonnya bisa dibuka, Ibu. Oke, mohon maaf. Jadi begini, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma, ini saya akan memberi contoh untuk mapel saya biologi. Misalnya kita ingin menyelesaikan soal tentang
pewarisan sifat di hukum Mendel misalnya, maka ada step by step-nya, ya misalnya kita melihat dulu parentalnya, gitu ya. Kita melihat parental, kemudian antara induk jantan parental itu ada induk ya. Kita melihat genotipnya dulu, dari induk jantannya bagaimana, dari induk betinanya bagaimana, kemudian baru kita menyilangkannya, misalnya bisa dengan diagram papan catur, gitu ya. Kalau mudahnya gitu ya, supaya mudah ditangkap, kita bisa mungkin menggunakan diagram papan catur atau bisa menggunakan diagram garpu, gitu, supaya nanti bisa diperoleh macam-macam genotip dari filialnya. Jadi itu sudah tertata rapi step by step-nya, gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan fenotip atau sifat-sifat yang nampak dari filial. Misalnya orang tua yang buta warna dengan genotip yang heterozigot misalnya. Nah, ini kita buat persilangannya dengan menggunakan diagram papan catur. Nah, nanti F1-nya bagaimana? Nah, genotipnya. Nah, setelah dari genotip, maka kita bisa menyelesaikan, melihat fenotipnya. Oh, fenotipnya ternyata ada anak yang normal, ya, sebanyak 75% misalnya, sedangkan 25%-nya mewarisi sifat resesif induknya, seperti itu. Mungkin bisa untuk menjadi pertimbangan di mapel yang Bapak ajar. Itu Bu Ari. Oke, saya tambahkan Bu Ari. Oh, Pak Ali, saya tambahkan Bu Ari. Oke, Pak. Ya, saya di Pak Farid ini Pak. Ini Pak ya yang saya jawab, penerapan dan aplikasinya di pelajaran geografi itu bisa saya contohkan pada langkah-langkah penelitian ya. Penelitian geografi itu karena ada langkah-langkah, ada tahap-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, untuk buat penelitian, ya, tahap awalnya adalah kita survei kepada objek yang akan kita jadikan penelitian. Kita datang ke lapangan, kita amati, ya. Nah, pada saat survei itu kita juga bisa mengumpulkan data. Jadi apa saja yang kita lihat di situ, yang kita lihat di situ, kita kumpulkan, baik itu secara langsung kita amati data itu, kemudian bisa juga kita melihat dari dokumen-dokumen yang ada di ya untuk penelitian sebuah objek tadi. Setelah itu data kita peroleh, kemudian baru kita kelola data itu. Setelah data kita peroleh, kita kumpulkan dan kita kelola. Setelah dikelola ya kemudian terakhir adalah pembuatan sebuah laporan penelitian atau hasil penelitian. Dari situ nanti ada langkah-langkah yang lebih detail, ada saya kurang ada langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah penelitian dari awalnya belum ada dan nanti akhir dari penelitian, pengamatan dan pengolahan data yang kita lakukan nanti bisa menghasilkan sebuah laporan penelitian yang bisa kita saksikan dan kita informasikan kepada khalayak. Jadi di situ yang jelas penelitian ini ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang kita lakukan. Kalau nanti kita nggak mengikuti itu, ya tidak bisa. Misalnya kita mengadakan survei dulu lapangan, kemudian tahu-tahu tidak usah mengumpulkan data, kemudian langsung kita membuat sebuah laporan, hasil akhirnya laporan, dan tidak bisa. Jadi harus ada langkahnya. Survei dulu, pengumpulan data dulu, data ya, setelah pengumpulan data, dan kita rangkai menjadi laporan itu yang terakhir harus kita buat laporan, kita sampaikan, informasikan kepada badan terkait atau kepada khalayak. Kira gitu. Ini kalau aplikasinya algoritma di dalam pelajaran geografi ya, dan saya amati.
Bu Ari, jawaban saya. Terima kasih. Barangkali bisa menambah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bu Ingrid atas jawabannya tadi. Kita sudah lewat dari jam 12. Saya hanya mau menyimpulkan saja bahwasanya dalam City itu ada 4 aspek ya. Semoga tidak salah nggih dari tim pemateri, yaitu adanya dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara micro teaching kelompok guru untuk materi pengenalan City di hari ini. Saya mengundang lagi Bapak Ibu peserta pelatihan City di micro teaching kelompok guru di materi kedua insya Allah besok ya. Untuk penutup mungkin bisa dipandu sama Pak Ali mungkin. Pak Ali. Doa penutup ya? Pak Ali. Doa. Oke, doa. Ya, baiklah. Kalian untuk mengakhiri pertemuan kita siang hari ini ya barokah dan pada apa yang kita sampaikan, walaupun di situ ada sedikit banyak ada kekurangan, mudah-mudahan kekurangan itu nanti bisa disempurnakan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu sehingga kita paham nanti akan semakin sempurna. Baiklah kita tutup pada awal auzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin hamdan Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana dhalamna anfusana Rabbana dhalamna anfusana Allahumma anta rabbuna tani wa nantu wa natika wa nasatak a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Dengan dibacakannya doa tadi oleh Pak Ali, maka micro teaching kelompok guru pada hari ini selesai nggih. Saya matikan dulu recordingnya.